Emang Amat bisa nggak sih ngeguna-gunain cewek gitu? Ngegunain cewek untuk sekarang nggak bisa, kalau dulu bisa. Kasihan David soalnya. Tahu lokasi di Parung Kuda yang tempat pesugihannya tahu? Tahu. Nanti antar saya mau nembalin si David. Gitu. Coba banyak emang situ. Coba ya teman-teman. Coba ya. Coba itu bahasa Indonesia apa? Cobaan. Oh cobaan. Bayi umur 40 hari. Oh baru lahir? Iya, baru lahir 40 hari. Itu dikasih gitu aja apa dibunuh dulu apa gimana? Enggak, dikasih gitu dulu. Kalau ada yang main gini nih bayi yang buang-buang bayi gitu. Kita nemu nih, pas kebenaran. Nah udah kasih aja gitu. Pesugihan. Maksudnya mengamaknya pesugihan apa gimana apa? Persugihan kita muja. Mama pernah? Ya. Nah, saya enggak. Saya ke dasar langsung tuh. Bawa ombak tuh. Oke, terus. Nah, di situ udah keadaan tenggelam sampai dasar pasir. Udah, nggak inget apa-apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini di video gua kali ini gua bakal sedikit ngebahas masalah ada hubungannya sih nih sama mistis-mistis gitu. Kebetulan gua lagi sama siapa nih? Kang Amak. Mang Amak. Gimana sehat? Nama asli siapa? Ahmad Yakub. Ahmad Yakub. Oke. Yakub Firgoib. Umur berapa, Bang? Umur 23. Oh, 23. Oke, jadi Serius? enggak serius. Jadi kali ini gue bakal bahas masalah lingkup hidup si Mang Amak ini. Katanya dia punya beberapa kejadian ya. Kejadian mistis yang paling parah. Tadi sempat kita ngobrol, lu pernah hilang di Pelabuhan Ratu. Di Pelabuhan Ratu ke bawah ombak ya? Ke bawah ombak. 3 hari. 3 hari. Itu nggak makan nggak minum? Itu yang setengah mati lah itu mah. Oke, boleh diceritain ya secara detail ini buat teman-teman nih. Jadi pengalaman apa aja yang lo alami nih? Ya pertama-tama sih ya salam dulu lah, salam hormat lah gitu, salam hormat pada kru-kru semua gitu, pada teman-teman berbagi pengalaman pribadi gitu. Pertama sih tahun 2016. Ya, itu ceritanya gimana kok bisa ada di laut gitu, maksudnya gimana? Kita piknik rekreasi. Maksudnya wisata sama keluarga apa gimana? Sama keluarga, sama teman-teman lah. Terus, berarti lu terpisah dong atau gimana? Iya, pada terpisah. Kita di sana ketemu teman, bukan satu tim ya. Ya, satu kampus itu bisa satu tim gitu. Satu kampung doang, beda tim doang gitu kan. Beda rombongan. Beda rombongan intinya. Nah, udah gitu kita berenang pagi-pagi. Nah, sebelum berenang ada teman bilang di Buha itu ada tanggulannya, bukan tanggulan, apa yang kapre, astagfirullah. Ada gua, dia bilang di Gua Lalai bukan? sebelum Gua Lalai di Pulau Kelapa, kita di Pulau Kelapa. Terus di Pulau Kelapa ada yang bilang enak ya, katanya bunuh diri di sini gitu. Itu yang bilang siapa? Teman yang bilang gitu. Ya saya pukul aja, lu kalau ngomongnya sembarangan gitu kan. Gua tempeleng, ya udah di situ belum berakhir tuh. Udah gitu kita berenang. Nah sebelum berenang, pas dia udah ngomong gitu, dia ketimpa ombak. Siapanya? Teman dulu ketimpa ombak, lalu dia jebur, diturun lagi sama temennya lagi, dua-duanya ke bawah. Ke bawah ombak. Nah di situ saya nggak tahu dia ahli berenang. Bisa berenang. Amat bisa berenang? Nggak bisa berenang. Ya logikanya saya dia bisa berenang ini gitu kan, bisa berenang gitu, otomatisnya gitulah. Kita nggak berpikir dia akan mati apa gimana gitu kan. Udah gitu selang itu ada sejam 2 jam dia hilang ke bawah ombak. Nggak muncul. Terus udah gitu pagi-pagi sekitar jam 6:30 saya berenang. 6:30 berenang, banyak tuh orang-orang di situ pun berenang. Saya berdua sama teman lagi
berteman, udah sama teman berdua, udah beres, ada cewek lempar bola ke kita, lempar, cewek cakep lah, cakep, udah gitu lemparin, saya tangkap tuh bola, ya direbut teman-teman, saya lempar lagi, nyampe bola ke tengah, bang, tolong bang bola saya sini jangan di. Oh, jadi ceritanya Mang Amak ke bawah ombak tuh gara-gara ngambil bola. Ngambil bola, saya lemparin lagi ke yang punya jauh di tengah-tengah. Posisi yang punya bola itu tengah-tengah yang bisa berenang. Nah, udah gitu kita perebut bola nih. Perebut bola, akhirnya saya nggak bisa berenang, ke bawah lah. Belok berdua itu tuh, yang satu bisa berenang, saya enggak. Saya ke dasar langsung tuh, bawa ombak tuh. Oke, terus. Nah, di situ udah keadaan tenggelam sampai dasar pasir. Udah, nggak inget apa-apa. Pingsan aja. Pingsan, wassalam di situ. Selama 3 hari. Nah, itu pas sadar-sadar posisi ada di mana? Ada di di Karanghau. Yang ada makam di atas. Di atas, di pantainya apa di atas? Di atasnya. Di atasnya ada makom. Oh, langsung ada di situ. Ada di makom. Oke, jadi teman-teman sangat menarik sekali nih cerita Bang Amang ini nih, dia hanyut ke bawah ombak selama 3 hari, pas bangun-bangun sadar-sadar ada di makam yang di Karanghau itu. Di Karanghau itu. Itu selama 3 hari sadar nggak sih maksudnya gimana? Itu sadar-sadar pas ada di makamnya apa gitu? Sadar-sadar ada di makamnya, sama kuncinya itu ditempelengin, dipukulin, ada yang ngemerahin, ada. Kok bisa ya langsung ada di? Itu Allah alam. Sih ya. Mujizat itu. Oke. Mujizat lah intinya. Mujizat. Itu enggak selama mungkin 3 hari itu berarti pingsan beneran ya? Ya Allah alam. Enggak, Mang berarti ditemuin pas. Wah, ini keren loh ceritanya. Jadi makan ke minum. Itu 3 hari, selama 3 hari. 3 hari, jadi pas ditemuin pas sadar udah ada di atas. Selama 3 hari ada ingatan naon. Pernah apa sih? Makan, minum. Enggak, yang jelas dia nggak makan nggak minum, teman-teman. Itu temen yang 2 hancur semua bang, hancur semua mukanya. Itu seminggu loh ketemunya. Yang di awal kita terjun itu, yang bilang mau bunuh diri itu udah benar-benar mati itu orang. Teman sendiri itu. Oke. Matanya hancur lah, perutnya dobol. Nah, habis itu sadar ditemuin apa yang dirasain? Yang dirasain ya, kayak orang gimana ya? Linglung aja. Pertama nggak mengenal diri sendiri dulu. Oh gitu. Iya, siapa saya ini? Ditanyain sama kucing juga, ditanyain lu anak siapa? Lu anak mana? Orang mana? Asal mana gitu? Mana keluarga lu? Mana ini lu gitu. Saya nggak tahu pak, nama saya juga lupa gitu. Disadari nama kuncen tuh, ditranslasi lah intinya, diingetin lagi, dipukul-pukul lah gitu. Udah beres di situ kan, baru tuh sedikit-sedikit ingat. Saya ini orang Bogor, saya gitu. Orang Bogor, saya punya teman, banyak kan sekeluarga, ada 9 orang kata saya gitu. Nggak tahu di mana sekarang. Emang lu pertamanya di mana diamnya? Saya di Pulau Kelapa. Di Pulau Kelapa. Di pelabuhan juga. Pelabuhan. Asal mulanya di Pulau Kelapa. Nah itu pas ketemu nih sadar gitu, sempat ngebarin keluarga atau gimana gitu maksudnya? Bisa balik lagi ke Bogor, dijemput atau gimana? Nggak dijemput, keluarga ke situ lagi. Oh nyari lagi selama berhari-hari gitu. Itu tahun berapa tuh jadi? 99. Nah, enggak 99. 2017 lah. 1900 seri berapa tuh? 17 itu. 1900 seri berapa tuh? 17 itu. 2017. Oke, Mang Amak nih kan hanyut nih di laut. Sadar-sadar udah ada di makom itu, berjalan nih. Apa yang Bang Amak dapat dari situ? Dapat situ kalau di mistik ya. Di mistik. Saya pertama nggak tahu itu mistik apa enggak ya. Ada seorang kayak orang yang besar gitu kan. Dia bawa kentungan 2 kanan kiri 2 orang tuh. Dia mau mukul pala. Oh gitu. Ya, dalam pas posisi saya belum ini nih, belum sadar, masih sadar ya. Terlentang masih sadar gitu kan. Lihat dengan mata telanjang. Pas di dalam air ada 2 orang, jago gede. Pas mau dipukul, kita ya pasrah aja.
Nah situ tuh pasti pasrah. Oke, selain itu juga katanya pernah apa? Bolehlah diceritain nih pengalaman-pengalaman mistisnya atau pengalaman pahit Mang Amak, katanya di hutan Cipor apa tadi? Pernah apa? Cipor. Cipor di ini. Gede. Hah? Satu gede. Situ gede. Situ gede. Itu keadaan lagi mancing biasa. Oke, jadi teman-teman, Mang Amak ini sempat beberapa kali buat bahasa Sundanya tuh ngalap apa sih? Ngalap ilmu. Ngalap ilmu atau ya sejenis kayak gitulah gitu. Jadi dia sempat apa di Gunung Pongkor Buru-buru. sempat nyari dukun katanya ya, terus sempat ya mungkin itu ada urusan pribadi si Mang Amak juga. Mang Amak boleh lah lu ceritain ke teman-teman pengalaman lu masalah ngalap-ngalap ilmu itu. Apa ilmu hitam mau putih atau apa, lu boleh cerita di sini Mang Amak sama teman-teman. Ilmu hitam. Pertama ilmu ya intinya menghadirkan ya. Minta-minta yang aneh-aneh. Intinya minta togel intinya nogel. Nogel. Itu info-infonya alhamdulillah banyak gitu ya. Ilmunya banyak gitu yang kita terima gitu kan. Enggak, selama itu lu ngelakuin apa aja nih kalau gini dasarnya kalau misalkan pengen ilmu kebal tuh pengen ngelakuinnya apa aja kayak lu kan ngalap-ngalap ilmu, lu ngapain aja sih selama ngalap ilmu? Puasa lah apalah yang ada. Ya, pertama kita intinya nyuci batin dulu. Nyuci batin. Nyuci batin dengan intinya nyuci batin itu artinya mandi junub. Apa itu mandi junub? Mandi bebersih lah. Ya, adus. Udah adus kita puasanya puasa bebersih. Udah bebersih baru puasa 3 hari sunnah. Lanjut lagi puasa wadalan. Terus lanjut lagi puasa muti. Nah, itu kalau mengalap ilmu kebatinan. Ya kan, kebatinan. Dalam johir maupun batin gitu. Ilmu kebatinan. Puasa muti, udah muti baru pati geni 3 hari. Nah, harusnya 40 hari. Mati geni itu apa? Jadi nggak tidur, nggak makan. Oh, pernah ngelakuin kayak gitu? Berapa lama? 3 hari, harusnya 40 hari. Oh, 41 hari harusnya. Nggak makan. Itu ada tempat tertentu nggak sih? Ada. Dulu ada tempat tertentu. Ngelakuinnya di mana? Di Buha. Oh, di Buha. Daerah mana itu? Di Gua Batu, daerah Gua Lalai. Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu. Oke. Masih Pelabuhan Ratu sih. Jadi si Mang Amak ini sering ngelakuin ritual-ritual yang tadi bilang kayak semedi ya. Semedi kayak ritual itu. Gimana lu ngelakuin itu? Semedi pertama di Gua Lalai, kedua di Gunung Pongkor, itu di teman-teman. Nah, di situ. Coba banyak emang di situ. Coba ya. Coba ya. Coba itu bahasa Indonesia apa? Cobaan. Oh, cobaan. Cobaan. Oke. Rintangannya banyak. Ya. Oh iya, rintangannya. Rintangannya banyak. Itu kalau yang lulus, insya Allah lah kata yang lulus jago gitu intinya. Nah, selama lu ngelakuin hal kayak gitu, apa yang lu dapet? Yang saya dapat saat ini ilmunya sih alhamdulillah ya. Satu bisa ngelihat. Tapi dipakai buat yang positif. Yang positif, negatif. Jangan sampai buat nyangkut si David kan. Iya. Terus katanya bisa kebal. Kebal mah enggak, cuman satu jadi keimanan kita lebih tinggi lagi, lebih percaya lagi kepada Tuhan lah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meyakini hati saya gitu bahwa makhluk itu enggak kita doang, gitu, enggak kita doang, ada yang lain gitu. Nah itu diwujudin sama Allah ke saya, gitu. Pertama saya nggak percaya adanya makhluk yang gituan deh, mau jin, mau setan, mau ular, mau apa gitu. Nggak percaya pertamanya. Berarti next besok siap ya buat uji nyali di WMB. Siap. Oke, selain itu ada cerita apa tadi yang pesugihan apa? Pesugihan. Itu pesugihan. Gimana bisa? Pesugihan maksudnya Mang Amaknya pesugihan apa gimana apa? Pesugihan kita muja. Mang Amak pernah. Ya. Itu diajak saudara. Oh, diajak. Oh, Ya. bukan Mang Amaknya, bukan. Itu maksudnya pesugihan nyari kekayaan kan? Iya betul, mencari kekayaan. Itu nyari roh kidul. Di Sukabumi juga. Masih Sukabumi. Gimana itu? Nah. Yang Mang Amak lakuin buat pesugihan itu? Syarat pertama kita
dari nol dulu ya. Ada satu orang yang kena apa namanya, pabulit hutang lah ini lah, punya masalah utang gitu. Utang itu gede, ratusan juta gitu. Nah dia ini nggak kebayar, terus ditagih, ya minta usul sama teman, ya kan, sama teman gimana nih biar utang saya bisa kebayar, ada yang bisa bantuin nggak? Sama teman saya bisa, katanya gitu. Yuk kita ngambil singkat, katanya gitu. Kalau mau, tapi persiapin syarat sirit sorotnya, katanya gitu. Saya nggak ngerti tuh apa syarat sirit sorotnya tuh apa tuh. Nah saya mah cuma ngikut doang, gitu, ngikut doang. Jadi ibaratnya intinya saya mah cuma tameng doang lah, ngikutin doang. Nah udah itu perjalanan mulai mau hari hanya ritual, banyak sajian yang kita peroleh ya, yang kita lihat gitu. Itu di Sukabumi di mana? Parung kudanya. Oh, Parung Kuda. Di gunung-gunung apa? Di gunung-gunung. Biasanya kan kalau setahu gua kalau pesugihan gitu kan, kalau lihat di TV-TV gitu, di sinetron kalau pesugihan suka ngorbanin kayak keluarga kayak apa itu. Nah itu mah emang ya mengorbanin korban. Ada syarat tertentu nggak sih? Ada syarat tertentu ya. Satu syarat kalau pengen muja ke gaib-gaib ya macam-macam sih ya. Ada tumbalnya, ada yang pakai bayi, ada yang pakai apa pala babi, ada yang pakai pala ayam, ada yang pakai pala ayam cemani, macam-macam gitu. Kalau saya sendiri itunya pakai ayam cemani sama manusia. Tumbalnya. Jadi gua tangkap di sini kalau misalkan masalah pesugihan itu udah menyimpang. Udah menyimpang. Cuma yang lu lakuin sekarang ajaran lu kan Islam. Nih. Jadi lu ngemat ilmu hitam lah, ilmu putih lah. Ilmu putih ya. Sholat rajin. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya sekarang. Tapi waktu itu berhasil mujanya. Mujanya alhamdulillah berhasil. Kayak berhasil. Orang wujud uangnya mah ada. Cuman kan kita harus numbalin satu lagi gitu. Harus satu lagi. Kata kuncen kalau itu uang mau jadi bener nyata, ini masih uang gaib katanya gitu. Terus masih uang gaib, kalau pengen nyata itu harus ada tumbal lagi satu katanya gitu. Tumbalnya hewan, manusia apa? Manusia gitu. Cuman intinya bayi lah gitu. Mau bayi umur 40 hari. Baru lahir? Iya, baru lahir 40 hari. Itu dikasih gitu aja apa dibunuh dulu apa gimana? Dikasih gitu dulu. Kalau ada yang main gini nih bayi yang buang-buang bayi gitu, kita nemu nih pas kebenaran, nah udah kasih aja gitu, dikasih gitu ke kuncen, kasihin ke kuncen nih Pak hasilnya gitu. Nah kalau kita nggak nemu bayi ya gagal nggak bisa, harus bayi. Kalau seandainya nih tahu lokasi di Parung Kuda yang tempat pesugihannya tahu, nanti antar saya mau nembalin si dapat. Tapi Mang Ahmad bisa nggak sih ngeguna-gunain cewek gitu? Ngegunain cewek untuk sekarang nggak bisa, kalau dulu bisa. Kasihan David soalnya. Kalau guna